السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan semua kita yang berhadir ini dimuliakan Allah di dunia, terlebih di hari kelak nantinya. Pembahasan kita pada pertemuan kali ini i'adatus salatil maktubati wa qada'uha, mengulangi salat wajib yang sudah dikerjakan, wa qada'uha, dan mengqadha salat yang ditinggalkan. I'adah, mengulangi. Sudah salat, diulangi lagi salat yang sama. Nah, itu nanti apa hukumnya? Innal qiyama bis salati li awwali marratin fi waqtiha al muhaddadi syar'an yusamma adaan. Sesungguhnya salat yang dikerjakan di dalam waktunya, salat itu Allah sebut dalam Al-Quran, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat 5 waktu itu 'alal mu'minina adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman, kitaban mawquta, itu ada waktu-waktu yang tertentu. Subuh, mulai terbit fajar shadiq. Fajar itu 2, satu fajar kadzib, satu lagi fajar shadiq. Fajar kadzib itu azan pertama subuh. Kalau yang mengamalkan 2 kali azan subuh, pada masa Rasul 2 kali. Yang mengamalkan itu sampai sekarang Muhammadiyah. Pertama azannya Ummul Maktum, kedua Bilal bin Rabah. Fajar Shadiq masuk waktu subuh. Jadi sekarang waktu subuh jam 5:05. Nah, itu akan ada jam digital kita. Lewat 5 ya? Oh, hilang satunya. 15:15. Sampai nanti terbit matahari. Terbit matahari namanya syuruqa. Syaraqa yashruqu syuruqan. Asyraqa yusyriqu isyraqan. Maka ada salat syuruq, ada salat isyraq, sama itu. Ada ibu-ibu berbeda pendapat. Saya tidak pernah mengamalkan salat isyraq katanya. Jadi yang ibu amalkan salat syuruq katanya. Sama itu. Sama dengan qabliyah subuh. Ada seorang ibu yang dia langsung mengatakan ke saya, adzan subuh dia salat 2 rakaat.
Habis salat 2 rakaat salat sunnah, salat lagi dia rakaat lagi. Salat apa itu ibu? Yang pertama salat fajar, yang satu lagi salat qabliyas subuh. Kalau ibu disuruh ke pajak oleh si bapak, nanti belikan dulu di pajak sana gandul sama kates katanya. Sama enggak itu, Bu? Sama. Jadi ini pun tidak usah dibedakan qabliyas subuh dengan salat fajar. Karena untuk salat subuh ini pun bisa niatnya usolli fardhal fajri rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Usolli fardhal fajri. Jadi fajar itulah subuh. Usolli fardhas subuhi, usolli fardhal fajri. Usolli sunnatal fajri, usolli sunnatas subuhi qabliyah. Itu sama. Jadi saya bilang ke ibu sekali saja, kalau yang dicari adalah hadis Nabi 2 rakaat di waktu subuh itu atau sebelum subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu maksud 2 rakaat itu adalah qabliyah subuh. Qabliyah subuh itulah yang dimaksudkan dengan rak'atal fajri atau rak'atani minal fajri. Ya, yang 2 kali. Kalau tujuannya satu, ya. Baik. Jadi terbit matahari habis waktu subuh. Sebenarnya salat syuruk yang kita kerjakan itu kapan terbit matahari? Misalnya jam 6:15 menit. Tunggu 16 menit lagi setelah itu. Jadi bukan pas terbit di situ salat sunnah. Itu waktu yang diharamkan untuk salat sunnah. Tapi terbit matahari, tunggu 16 menit. Baru kemudian sholat sunnah. Dan 6:30 pas itu. Makanya kalau kita berhenti nanti jam 6:10, sholat syuruk bapak belum masuk waktunya. Jadi al-isti'jalu qabla awanihi uqiba bihirmani. Itu kaidah fikihnya. Apabila satu ibadah dilaksanakan belum masuk waktunya, uqiba bihirmani, ini hukumnya haram, tidak sah. Baik. Jadi semua sholat itu ada waktunya. Terbit fajar sebelum terbit matahari, itulah waktunya. Apabila dikerjakan sholat itu di dalam waktunya, itulah yang disebut dengan adaan. Usolli fardhas subuhi rak'ataini adaan. Al-Imam Al-Haramain memilih pendapat menyebutkan adaan dalam solat 5 waktu kecuali solat Jumu'ah itu wajib. Alasan beliau karena pahala solat yang dikerjakan adaan dengan qadhaan tidak sama. Satu. Kemudian adaan di dalam waktu solat, qadhaan di luar waktu solat. Tapi ada lagi pendapat lain, bagi orang yang memiliki qadhaan, ada qadhaan, artinya apa? Ada lagi solat-solat yang tinggal, belum dia kerjakan beberapa solat, mulai dari dia dewasa, itu nanti yang akan kita bahas salah satunya. Ada solat yang belum dia qadha. Waktu SMA dulu seringkali dia main-main, jadi nggak sholat, itu sampai sekarang wajib diqadha. Sebelum dia mengqadha semua sholat yang dia tinggal, maka wajib dia meniatkan adaan pada saat sholat di waktunya. Itu pendapat kedua. Pendapat yang kedua,
Yang masih ada qada'annya, ketiga. Pendapat yang ketiga ini masih ada qada'annya. Kalau dia sholat di dalam waktunya, tidak wajib dia niatkan adaan. Tapi kalau dia mengqadanya, wajib dia sebutkan qada'an. Yang keempat, ini pendapat yang mu'tamad. Yang keempat ini menyebutkan adaan itu sunnah. Usolli fardhu subhi raka'ataini adaan. Sunnah itu pendapat yang mu'tamad. Ibu mengamalkan pakai adaan atau tidak? Pakai. Oh, Bapak pakai? Atau jangan-jangan ada yang enggak pakai sama sekali? Ada itu orang sholat enggak ada niat-niat. Masuk dia ke masjid, begitu masuk tak ada niatnya. Mana niat Bapak? Saya kan dari rumah ke sini, udah itulah niat saya katanya. Nah, ini harus belajar lagi lebih serius supaya dia paham makna dari innamal amalu binniyat. Jadi apabila di dalam waktu adaan. Nah, walau waqa'at rak'atan wahidatan, walau waqa'at rak'atun wahidatun fil waqti wa baqiyatus salati kharijuhu. Walaupun salat yang dia kerjakan itu di dalam waktunya hanya 1 rakaat. Seperti apa? Ini kan bangun dia subuh. Bangun dia subuh, sudah hampir terbit matahari. Telat subuh. Tidak dibuat-buatnya. Ya ketiduran, mimpi buruk dia. Kalau orang mimpi kan nyenyak kali tidurnya. Langsung berwudu, dia tengok jam. Usolli fardhu subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Dibacanya semuanya sampai kemudian sujud. Allahu akbar. Allahu akbar. Bangkit dia untuk rakaat yang kedua. Dia sudah menandai di jam. Di jamnya itu asal sudah terbit matahari bunyi. Pokoknya diaturnya, di setelnya itu jam yang ada di handphonenya kah, yang ada di tangannya kah. Apabila masuk waktu adzan. Kalau untuk subuh, apabila sudah habis waktu subuh, berarti persiapan untuk syuruq, salat isyraq, salat syuruq 16 menit, dia bunyikan. Bunyi. Bunyi itu menandakan habis sholat waktu subuh. 1 rakaat sudah, itu masih dianggap adaan dia, karena dia masih mendapati 1 rakaat. Fal jami'u adaan, wa illa fahiya i'adatun aw qada'un. Jika tidak seperti itu konteksnya, maka dia menjadi sholat i'adah ataupun qada'. Bagaimana i'adah itu maksudnya? Ini sholat subuh misalnya. Ketika sholat subuh, jadi makmum dia atau sendirilah kita sebut sendiri. Allahu Akbar. Terlambat dia kan? Ini waktu subuh. Dia lupa berkunut. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Kalau ada di sini yang tidak berkunut, saya berharap berkunutlah. Kenapa? Kalau masih mengaku mazhab Syafi'i, berkunut. Jangan separuh-separuh diambil gitu kan. Apa halangannya mengangkat tangan begini? Itu kesombongan itu. Kecuali saya tidak ada mazhabnya. Jadi yang ikut apa? Mau-mau saya beragama ini, kata, kalau begitu tidak bisa lagi diajak itu kan. Nah, jadi Nabi SAW kunut nazilah sebulan. Ditinggalkan kunut nazilah, subuh tak ditinggalkan oleh Nabi, hatta faraqat dunia, sampai meninggal dunia Nabi tetap berkunut di dalam salat subuh.
Jadi berkunutlah. Orang semua berkunut, apa yang lurus-lurus tangannya? Angkat saja. Bukannya maksiat itu. Nah, baik. Tidak berkunut si bapak itu salat. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Kalau dia sudah sujud, ini ada permasalahan yang diadukan oleh orang. Dia lupa berkunut. Allah, baru dia ingat kunutnya. Mana lebih dekat sujud daripada berdiri? Oh, coba lihat Bapak Ibu ini. Mana lebih dekat? Lebih dekat ke mana? Sujud atau berdiri? Kalau yang membilangkan lebih dekat berdiri, dia nampaknya udah katarak matanya. Jadi kalau sudah begini kan lebih dekat. Sujud itu rukun sholat. Wajib, kunut sunnah. Kalau dia tinggalkan yang wajib, mengejar yang sunnah, padahal sudah dekat kepada yang wajib, batalat salatuhu, batal salatnya. Dan makmum jangan dibuat subhanallah. Makmum itu mengucap subhanallah apabila si imam meninggalkan yang wajib atau ada hal-hal yang bersifat membatalkan sholat si imam. Kalau sunnah tidak. Subhanallah, kunut sunnah. Tahu usah dibuat subhanallah. Tapi kalau misalkan Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar, sujud yang pertama. Kemudian si imam tadi bangkit dari sujud pertama, langsung berdiri. Dia menganggap sudah sujud yang kedua. Allah, kalaupun sudah berdiri, subhanallah kata jamaah, wajib dia turun karena yang ditinggalkan itu adalah yang wajib atau rukun salat. Nah, kalau tahiyat awal dia tidak tahiyat, Allahu akbar, ikuti, jangan ucap subhanallah, karena tahiyat awal itu juga bagian dari sunnah. Jadi harus ada aturan. Yang mengucap subhanallah itu pun yang paling dekat ini, di belakang si imam siapa? Ini yang memiliki tanggung jawab sepenuhnya. Ini kadang yang di sana. Yang mengajari imam pun ketika salah ayatnya, yang di sini. Saya secara pribadi kalau misalkan sab yang kedua ketiga, lupa si imam surahnya, ada yang mengajari di sini, diam aja saja. Jadi jangan heboh kita sab yang kedua, ketiga, keempat. Ada di sini. Tapi kalau enggak ada lagi udah diam. Si imam pun lebih. Baru disambung. Qad aflaha man tazakka. Sambung. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Disambung kalau enggak ada lagi. Ini yang di sini-sini ini bertanggung jawab di sini. Makanya kalau sudah tahu dia celananya celana jin, tidak pakai lobe, bajunya ketat, jangan di sini, sana. Ada yang lebih berhak. Nah, kecuali nggak ada lagi orang, bertahan dia di sana. Sudah 3 orang jamaah disuruh ke sini, nggak mau. Kenapa? Saya nggak bisa bertanggung jawab. Itu nggak bisa begitu. Subhanallah itu ada pembahasan rinci yang dikaji oleh ulama. Kalau kita mau mengasih tahu subhanallah itu, niatkan zikir. Kalau dilihat nanti dalam kitab Hasyi'anatul Talibin yang membahas mazhab Syafi'i secara rinci serinci-rincinya, siapa makmum yang mengingatkan si imam niatnya semata-mata, dia makmum apa di sini, di mana saja, dia di sini, lupa imam. Subhanallah, disidang dulu si bapak, di sini bapak. Habis sholat, jangan pas lagi sholat ya. Ayo sini bapak.
Bapak tadi ngucap subhanallah ya? Oh iya, saya ingat. Oh baik. Bapak tadi ngucapin subhanallah, apa niatnya? Ya imamnya kan salah. Saya bilang lah subhanallah. Itu saja. Iya. Batal sholat. Kecuali sama sekali nggak tahu agama dia. Cuman itu yang tahu dia kan. Tapi kalau tinggal kita di kota seperti ini, kajian banyak, tidak bisa dimaafkan alasan tidak tahu. Kecuali tinggal di hutan, tidak ada ustadz yang mengajarkan agama, jaringan tidak ada, televisi tidak ada, hidup dia di tempat yang jauh, maka yang begitu bisa diterima alasannya, saya tidak tahu, jahil dia. Tapi kalau kita yang di sini tidak ada alasan tidak tahu. Kenapa tidak belajar? Ingat enggak, percaya enggak dengan Nabi? Percaya. Pernah dengar hadis Nabi? Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Belajar itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, kalau begitu, kenapa Anda tidak belajar? Kenapa Anda tidak belajar? Berarti Anda meninggalkan kewajiban. Maka tidak dimaafkan jadinya. Jadi harus tahu, itulah guna belajar itu. Apabila dia meniatkan mengajari saja, itu aja, mengajari saja, batal sholat. Lalu bagaimana supaya tidak batal? Subhanallah diniatkan dalam hati, biqasdi dzikri, zikir. Ada niat dalam hati zikir. Subhanallah. Dimaafkan, itu nggak ada masalah. Atau subhanallah diniatkannya zikir sekaligus mengingatkan si imam. Subhanallah. Tapi kalau semata-mata mengingatkan si imam saja yang diniatkannya, batal sholatnya. Nah, karena itu yang mengucap subhanallah, hati-hatilah. Kadang-kadang heboh, subhanallah, subhanallah. Pernah saya waktu belum pas mau menyelesaikan S1, kami ke satu tempat, apa namanya, KKL lah kami di sana. Jadi bulan Ramadan sudah diumumkan begini, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, hari ini hari Jumu'ah, kita nanti sholatnya sholat yang ada sujud tilawah. Paham ibu semuanya? Nanti imam ketika membaca surah Al-Fatihah, habis Al-Fatihah baca surah As-Sajdah, habis itu nanti langsung sujud. Jangan heran Bapak Ibu, itu namanya sujud tilawah. Paham Bapak Ibu? Paham. Kuatlah suaranya, orang baru makan sahur semua kan, bulan puasa, kuat. Jadi sholatlah kami, saya jadi imam. Begitu wahum la yastakbirun, sujud, heboh, ada beberapa orang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Siapa orang yang membilangkan subhanallah? Yang telat tadi datang ke masjid, tidak dengar pengumuman. Memang di masjid itu tidak pernah dibuat itu sujud tilawah. Jadi dia datang terlambat. Atau kemungkinan dia terlambat dari rumahnya, kalau tidak di sini di kamar mandi dia, di toilet, tidak dia dengar. Mana dia dengar pengumuman kan? Sholat biasanya langsung ruku, ini langsung sujud. Subhanallah. Habis sholat ada yang cerita ke saya, itu yang di samping saya tadi, termasuk yang membilangkan subhanallah, tak berubah, pergi dia pulang katanya. Mungkin si bapak yang tadi itu dia beranggapan ini sholat diimami oleh ajaran sesat. Kenapa tidak ada rukuk? Mana ada sholat tidak ada rukuk katanya kan? Padahal dia yang tidak tahu. Kalau kita yang tidak tahu, jangan menghukumi orang yang belajar, yang tahu mengamalkan sunnah. Nah itu kesalahan sebenarnya bagi dia. Kenapa terlambat kan? Nah baik. Jadi itu masalah subhanallah. Jadi tadi setelah dia sujud, lupa dia kunut. Tapi di waktu dia tahiyat awal sudah berniat, nanti saya sujud sahwi.
Itu sudah diniatkan dalam hatinya. Sujud sahwi. Rupanya fil alamina innaka hamidum majid, dibacanya doa lagi. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati syarri masihid dajjal. Karena pikiran sudah konsentrasi dengan doa tadi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tiba anaknya yang masih kecil tidur, abangnya ribut. Jangan ribut, ada yang lagi tidur dia. Ribut lagi. Diam. Baru dia ingat, belum sujud sahwi katanya. Di situ dia baru ingat belum sujud sahwi. Kalau seandainya dia belum ngomong apa-apa, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, ingat dia, sujud lagi, masih ada kesempatan. Bangkit baru salam lagi. 2 kali sujud. Nah ini sudah ngomong. Habis dia ngomong, disuruhnya lagi anak pertama, ambilkan dulu apa di meja tuh, gudang garam merah rokok ayah. Rupanya dia kalau bangun langsung merokok. Nah diambilkan, baru dia ingat. Nah kalau begini konteksnya, si bapak ini kan meninggalkan sunnah muakkad, sunnah ab'ad dalam sholat. Apabila ditinggalkan sunnah ab'ad, menutupnya dengan sujud sahwi. Sujud sahwi pun tidak dia ingat, maka sholat itu cacat, ada kekurangan. Kalau ada kekurangan, maka dia ulangi lagi sholat subuhnya. Sholatnya tadi sah, dia ulangi yang kedua, itu namanya i'adah. Itulah i'adah. Mengulangi sholat yang sah, dan itu masih di dalam waktunya. Mengulangi ini baginya mendapatkan pahala yang sunnah. Yang pertama tadi wajib, cuman tetap niatnya usolli fardhus subuhi rakaataini adaan lillahi ta'ala. Jangan dibuat sunnatan lillahi ta'ala kan? Nah, tidak, tetap usolli fardhus subuhi. Itu i'adah. Atau contoh lain. Contoh lain apa? Si bapak sholat di masjid. Si ibu biasa sholat juga di masjid sama si bapak, tapi karena ada halangan, si bapak ini tidak dikenal orang, tapi bapak ini sangat pemurah, orang kaya. Banyak orang kaya pemurah. Banyak juga orang kaya tidak tahu dia mau mengasihkan kemana hartanya, bingung dia. Maka ada orang menyinggung, di situ baru dia bergerak. Nah, jadi tugas kita, ada orang kaya dalam hal masjid misalnya, disampaikan entah surat atau apa. Dia mau mengasih, cuman bingung dia mau mengasih kemana. Akhirnya dia diam kan. Jadi si bapak ini rezekinya dikasih Allah banyak. Biasanya dia membawa anak istrinya. Dia punya anak 3 laki-laki, 4 perempuan. Berapa semuanya bu? Berapa semuanya bu? 7. Ya, 3 laki-laki ini di luar kota, 4 perempuan di dalam kota. Jadi biasanya ini anak perempuan dan istrinya dia bawa ke masjid pada saat-saat hari libur. Dan dia di hari Sabtu mengasihkan makan. Dia kasih makan orang. Siapa yang mengasih makan orang itu besar pahalanya. Nah, satu ketika dia tidak membawa istri dan anaknya di hari libur tadi. Padahal ini keluarga tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Baru salam. Si ayahnya si suami ke masjid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Pulang dia. Begitu pulang, Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam. Ini sunnah hidup di rumah ini.
Kadang-kadang ada yang tidak mau mengucapkan salam masuk ke rumahnya. Kenapa nggak mengucapkan salam? Alah, orang-orang biasa yang di rumah ini katanya. Apa mana bisa alasannya begitu? Mau istri sendiri, assalamualaikum, waalaikumsalam, pulanglah dia. Sudah sholat nak? Belum ayah, kata anak-anak gadisnya. Si ibunya juga belum sholat. Kenapa nggak sholat? Kata si suami. Aduh, tadi kami sebenarnya mau sholat berjamaah ini ayah. Tapi ini lagi apa orang nih bercanda-canda orang siapa jadi imam katanya kan dari anaknya itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau si suami menjadi imam lagi di situ padahal dia sudah sholat di masjid, apa hukumnya? Masih di dalam waktu. Hukumnya sunnah. Niatnya tetap wajib. Diulanginya sholat di rumah jadi imam. Makmumnya istri dan anak-anaknya. Istri dan anak-anaknya mendapat pahala sholat berjamaah, tetap si bapak itu mendapatkan pahala yang sunnah. Itu namanya juga i'adah. Jadi boleh sholat berjamaah di rumah. Tapi kan jarang lah yang membuat begini kan. Nah, tapi kan secara hukum begitu. Wa hiya ayyu'addiya sholatal maktubata marratan thaniyatan fil waqtil muhaddadi syar'an li'udhrin ka'ayyaral musalliya fil ada'i nuqsan aw khalalan fil adabi awis sunani fayu'iduha litajannubin naqsi awil khalal. Atau nanti misalnya sholat berjamaah, dia lihat imamnya itu apa namanya, hilang sunnah-sunnah banyak, cepat-cepat kali Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti si makmum itu habis sholat dia nggak tenang. Kenapa? Saya tadi baca tahiyat aja nggak selesai tahiyat awal, udah bangkit si imam. Pokoknya banyak yang tinggal. Nah, kalau begitu dia merasa solat saya ini kurang sempurna. Diulanginya. Solat yang pertama tadi sah. Karena yang sunnah yang tinggal tidak sempurna. Diulanginya, maka itu namanya i'adah. Wa hukmul i'adati al-istihbabu. Salat atau hukum salat i'adah ini al-istihbabu adalah sunnah. Mithlu ayyusalli asy-syakhsu munfaridan fi baitihi aw fil masjidi thumma tuqama as-salat thumma tuqama as-salatu jama'ah fayusannu lahu ay yu'idaha ma'ahu liyudrika fadilatal jama'ati wa takunu as-salatu al-ula hiya al-fardu والثانية nafiyatan wa takunu tsaniyatu nafilatan. Nah, begini lagi contohnya i'adah ini. Di rumahkah atau di masjid? Sudah siap salat berjamaah. Zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Si bapak ini terlambat. Dia sebenarnya nggak biasa terlambat, cuman karena kempes ban mobilnya, diperbaikinya, dijaganya. Kalau dijaganya, bengkel itu bisa nipu, ditukarnya bannya itu. Ada pula bengkel yang nakal. Jadi dia jaga, baru dia datang ke masjid, sudah siap sholat. Siap sholat sendirilah dia. Allah. Sampai tahiyat akhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Baca doanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu sholat zuhur dia. Tiba-tiba ada 10 orang iqamah satu. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Berarti sholat berjamaah orang. Dari mana ini orang? Rupanya orang ini rapat tadi. Rapat. Gak bisa ditinggal rapat. Ini agenda yang sangat penting. Selesai dulu. Sudah selesai. Dihidang pula makanan. Makan dulu orang tuh.
baru ke masjid. Ada 10 orang. Kita, si bapak yang sholat sendiri tadi, dia tengok ada jamaah baru. Sholatnya sholat zuhur. Maka dia sunnah ikut berjamaah lagi. Itu namanya i'adah. Supaya dapat dia fadilah berjamaah. Itu namanya i'adah. Ya, dengan catatan supaya dihukumi sunnah i'adahnya itu harus sah sholat yang pertama. Tapi kalau misalnya tidak sahnya sholat yang tadi, dia sholat di rumah, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini dia bangkit. Pas mau bangkit gatal pula pahanya. Digaruk, begitu dia garuk pahanya, masuk 3 jari. Rupanya bolong kainnya. Bolong kainnya, nampak auratnya pada saat sholat. Berarti sholat yang dia kerjakan tadi, syarat sah sholat itu salah satunya satrul aurah, menutup aurat. Dia nggak menutup, terbuka bolong. Ya, tidak sedikit lagi, tikus pun bisa masuk. Untung nggak masuk tikus. Nah, karena itu sudah terbuka auratnya, batal sholatnya, wajib dia ulangi sholatnya. Tapi mengulangi ini, sholat yang kedua tetap wajib. Itu tidak dianggap istihbab sunnah. Yang pertama batal, tidak sah. Makanya kalau kita mau sholat, dipegang-pegang dulu. Ada nggak yang bolong? Entah bolongnya kan. Nah, ada pula yang melucu-lucu dia. Bapak sholatnya nggak sah. Kenapa? Bolong sarung bapak. Ah, mana ada bolong? Dari bawah katanya. Dari bawah enggak jadi ukuran itu. Seandainya pun ada orang yang melihat dari bawah auratnya, enggak batal. Kenapa? Karena orang yang melihat itu yang salah. Contohnya misalnya di mana? Di ladang. Saya masih ingat di sawah kami itu gubuknya tinggi sehingga di bawah bisa masak. Kalau misalnya begini contohnya, lantai dari gubuknya ini bambu, lubang-lubang tuh kan, lubang-lubang. Nah, jadi bersih ini lantainya. Dia sholat di sawah namanya, atau ada acara berkemah itu gimana? Itu sajadahnya cuman yang di kepala saja, kakinya tidak. Sholatlah misalkan si bapak. Habis mandi udah panas-panas ini siang-siang. Mandi semua. Pakaian yang kotor tidak dipakai lagi, baik yang dalaman maupun yang luaran, cuman sarung aja dia pakai. Tutup. Pakai baju, pakai lobe. Kakinya kan beginilah. Bukanya. Apalagi si bapak ini yang ikut yang sekarang nih, buka kaki lebar, dibukanya begini. Badannya gemuk, pahanya besar. Baru nanti main anak-anak di bawah, atau ada ibu-ibu atau siapa yang ada di situ di bawah itu sholat dia. Tekek-kekek kedua anak-anak itu. Kenapa kata maknya? Itu apa katanya? Rupanya ditengok ke atas dari lubang tuh. Ah, nampak burung kakatua hinggap di jendela. Nah itu pertanyaannya. Itu kan aurat sudah nampak semua itu. Batalkah sholat si bapak karena melihat yang tadi ada orang melihat auratnya? Tidak batal. Yang salah ini jangan tengok-tengok ke atas. Nah, jadi kalau dari bawah tidak batal. Nah, jadi jangan nanti dibilang batal. Nampak katanya. Ya, sebenarnya dia nampak enggak? Menurut biasanya dia tidak dilihat orang. Cuman ada orang yang mencari-cari. Nah, karena ada orang yang mencari, yang salah yang mencari itu. Apa kata si bapak tadi? Kenapa kalian ketawa-ketawa? Tadi bapak pas sholat tadi begini. Apa kata si bapak? Rezeki kalian ya juga. Rezeki pula dia. Nah, baik. Yang terakhir, qadha'us shalah. Apa yang dimaksud dengan qadha'us shalah? Idza kharajal waqtul muhaddad lis-salati duna an yu'addiyaha al-mukallafu biha aw lam yabqa min al-waqtil muhaddadi ma yas'u rak'atan fa akthar. فهو القضاء الذي يعرفه الأصوليون بأنه فعل الواجب
ba'da waqtihil muqaddari lahu syar'an. Jadi qadha ini adalah salat yang dikerjakan di luar waktunya. Jadi ada dua, bisa ditinggalkan salat itu karena tertidur ataupun lupa, tak berdosa. Dan ini juga pernah terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Siapa yang tertidur hingga tertinggal salatnya atau lupa dia pikir sudah salat, rupanya belum salat, habis waktu, falyusalliha idza dzakaraha. Nabi bersabda, wajib dia salat apabila dia mengingatnya. Itu perintah untuk yang tidur ataupun yang terlupa. Orang yang tidur, orang yang terlupa, rufi'al qalamu an thalathatin, sabda Nabi. Ada 3 yang tak dicatat apapun yang dia perbuat. Kebaikan tak dapat pahala, keburukan tak dapat dosa. Siapa? Anis sabiyyi hatta yahtalim. Anak-anak melakukan dosa tidak tercatat sebagai pelaku dosa karena dia belum dewasa. Wa anin naimi hatta yastayqadha. Orang yang tidur sampai dia bangun. Orang tidur, kalau ada orang ngigau, sebangsa ngigau, orangnya tidur, dia bangun. Oh, bukan bangun, ngigau, bangkit. Pergi dia ke ladang orang, diambilnya mangga 1 goni. Begitu diambilnya 1 goni, pulang dia baru tidur balik lagi. Itu ngigau, tidak berdosa dia. Cuman nanti masuk penjara juga. Kenapa? Ada barbutnya kan? Dia yang mencuri. Ada pula CCTV. Nah, nggak bisa dibilangnya saya tidur. Ah, itu kan yang jarang-jarang. Kalau seandainya orang tidur, tinggal sholatnya, tidak berdosa. Kecuali sudah bangunnya dia subuh. Hayya 'alas shalah. Nantilah saya sholat. Udah bangun. Tertidur, bangun jam 8. Ini berdosa. Atau misalkan menjelang sholat asar, dia tidur. Sudah mengaji-ngaji di masjid, tidur lagi dia. Padahal dia tahu kalau dia tidur tidak bisa bangun sampai maghrib. Ada yang begitu. Kalau sudah tidur selamat, bom atom pun meledak, tidak dia dengar lagi. Itu saking nyenyaknya. Kalau dia tahu begitu dirinya, wajib dia sholat, tak boleh tidur. Tapi kalau biasanya, saya kalau sudah saya rencanakan bangun jam sekian, bangunnya itu memang biasa, berkali-kali begitu. Pas dia tertidur macam tadi, bangunnya sudah habis waktu, enggak berdosa. Itu lain. Nah, siapa lagi? Wa 'anil majnuni hatta yufiqa, orang gila sampai sadar. Jadi orang gila tidak ada dosanya. Ya, orang gila tidak wajib sholat. Kalaupun dia sholat tidak sah. Berarti kalau ada orang yang waras tidak sholat, dianggap orang gila. Nah, jadi ketika ada orang tertidur, ada orang yang lupa, tinggal sholatnya, tidak berdosa meninggalkan sholatnya. Tapi ingat, wajib dia qadha. Sekarang analoginya, ada orang yang sadar, sehat, normal, dia tidak sholat dengan alasan sibuk atau malas. Apa hukum mengqadha sholatnya? Oleh ulama usul fikih menganalogikan, kalau yang tidur dan yang terlupa itu tak berdosa, tidak ada hukuman bagi dia, cuman wajib dia diqadha. Nabi mewajibkan mereka mengqadha karena tinggal sholatnya. Bagaimana dengan yang sengaja? Sengaja dia meninggalkan sholat, berdosa. Tidak sengaja meninggalkan sholat, terlupa atau tertidur, tidak berdosa. Yang tidak berdosa ini saja diwajibkan oleh Nabi untuk mengqadhanya, apalagi yang sengaja. Itu namanya qiyas aulawi. Dan peristiwa ini terjadi dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu tempat
Di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan safar bersama dengan sahabat. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam fatathu salatus subuhi. Tinggal salat subuhnya Nabi pernah bersama sahabat. Falam yusalliha hatta kharaja minal wadi. Ketika bangun Nabi menyuruh kepada sahabat, berangkat kita tinggalkan tempat ini. Karena tempat ini banyak setannya. Jadi setelah pindah, baru disuruh Nabi untuk mengerjakan. Dan Nabi mengerjakan. Nah ini artinya, kalau kita tidak sengaja meninggalkan sholat, tertidur ataupun lupa, wajib diqadha, tapi mengqadhanya tidak wajib segera. Misalnya, zuhur tertidur, bangun dia asar, tidak wajib langsung sholat. Nantilah kira-kira habis apa maghrib nanti saya qadha, boleh. Nah, tapi kalau ditinggalkan, sengaja dia meninggalkannya dengan alasan ini dan itu, meninggalkannya itu haram, berdosa dia, wajib dia mengqadha sholatnya, dan qadha itu wajib segera. Karenanya tolong Bapak Ibu ingat-ingat lagi, mulai dari ibu bapak dewasa, masih adakah sholat yang belum diqadha sampai saat ini? Kalau ada, wajib itu diqadha. Saya kan sudah taubat. Taubat itu hanya Allah yang tahu makbul atau tidak. Sekarang peraturannya syariat dari Nabi, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul ikuti. Dan ini kalaupun ada orang taubat, baguslah dia bertaubat. Tapi buktinya taubatnya itu makbul, pasti dia bertanggung jawab dengan kesalahannya yang lalu. Kalau dia atasnamakan saya sudah taubat, sudah dimaafkannya itu. Kalau sudah taubat, laksana kain kotor dicuci bersih. Iya, kalau diterima oleh Allah. Tapi yang namanya hukuman tetap wajib. Sama dengan pembunuhan. Dia sudah membunuh orang. Dia mengadu ke polisi, langsung menyerahkan diri ke polisi. Dia sudah minta maaf ke keluarganya. Dia sudah bayar dendanya. Apakah dengan dia bayar dan minta maaf dia itu tidak lagi masuk penjara? Itu peraturan. Peraturan dan hukum. Walaupun dia sudah dimaafkan oleh keluarga, hukum dia harus dipenjara dulu. Nah, jadi itu hukuman. Ini pun qadha ini adalah peraturan, wajib dikerjakan. Baik. Saya pun ketika saya ingat-ingat di pesantren, usia saya kan 15 tahun baru dewasa. Masuk saya ke pesantren, saya ingat-ingat itu. Setelah saya 15 tahun, ada enggak sholat yang saya tinggal? Ternyata ada. Waktu itu mancing sama kawan. Saya ingat enggak sholat kan. Puasa pula tuh, bulan puasa enggak sholat. Maka di pesantren saya berdoa sama Allah, ngadu sama Allah. Ya Allah, saya ingat-ingat sholat saya banyak yang saya tinggalkan. Karena sibuknya bermain. Walau sudah dewasa kan. Maka di pesantren itu saya qadha semua sholat saya seingat saya. Tak bisa kita pastikan berapa jumlahnya, tapi kalau sudah yakin, ya Allah, saya rasa sudah, situlah seingat saya, maka sudah selesai kewajiban. Jadi saya mengamalkan itu. Semua sholat yang tertinggal, mulai saya dewasa, main sama kawan, tidak sholat. Tapi sholat, saya tetap sholat, cuman ada masa-masanya nggak sholat gitu kan, nggak bawa kain sholat, cuma celana ponggol gitu. Saya ingat, saya hitung-hitung itu waktu main ini, saya qadha. Karena itu Bapak Ibu semuanya, kalau betul-betul patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul, tidak bisa sekaligus dicicil qadhaannya. Baik, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.